Virus yang tidak diketahui asal-usulnya muncul di bumi ini, menyebabkan dunia runtuh. Saat itu juga terlahir ras campuran yang misterius. Ada yang setengah manusia setengah burung, ada yang setengah manusia setengah tikus. Mereka disebut sebagai ras campuran. Hal ini menjadi misteri terbesar sepanjang hidup mereka. Tidak ada yang tahu apakah ada virus atau ras campuran terlebih dahulu. Semua orang bahkan tidak tahu apakah ras campuran adalah penyebab atau akibat dari bencana. Banyak orang karena takut mulai memburu mereka. Seorang ayah berjalan masuk ke hutan bersama anak campuran dalam pelukannya. Dia meninggalkan dunia kacau itu di belakangnya. Ayah membangun rumah dan pagar kawat berduri. Ayah dan anak benar-benar terisolasi dari dunia luar. Pemeran utama, Gus, adalah seorang anak kecil dengan tanduk di kepalanya. Dia telah tinggal di hutan selama 8 tahun, dan 8 tahun ayahnya tidak hanya membesarkan Gus. Dia juga mengajarinya kemampuan untuk membaca, menulis dan bertahan hidup secara mandiri. Dia juga menetapkan 3 aturan untuk Gus. Jika mendengar raungan binatang, maka bersembunyi. Jika mendengar seseorang berbicara, maka segera lari. Jika melihat manusia, segera bersembunyi. Tapi dia tidak pernah membiarkan Gus untuk keluar dari pagar kawat berduri, karena ada orang jahat yang memusnahkan dunia. Kita tidak boleh keluar dari pagar kawat berduri, di dalam adalah yang paling aman. Meskipun langkah terbaik ayahnya untuk melindunginya dari bencana, tapi akan selalu ada cara untuk keluar ke dunia luar yang kacau. Setiap hari ada pesawat yang terbang di atas mereka, seperti memberitahu mereka bahwa bencana ada di depan mata. Seiring berjalannya waktu, Gus penasaran dengan dunia luar. Gus belum pernah melihat ibunya, dan ketika ia melihat rusa, dia kira rusa adalah ibunya. Ayahnya takut suatu hari anaknya akan menyelinap keluar untuk menemukan ibunya. Sehingga dia berbohong bahwa ibunya sudah meninggal. Ayah tidak ingin berbicara tentang ibunya, dia mengubur foto ibunya. Dan terpikir memberitahu Gus ketika sudah waktu yang tepat. Suatu hari Gus mengikuti jejak kaki di tanah ke depan pagar kawat berduri. Didorong oleh rasa penasaran, Gus keluar dari pagar kawat berduri. Dia tidak menemukan ada yang mengerikan di luar sana. Tapi di luar terdengar raungan binatang. Sang ayah tiba-tiba muncul dan membawa Gus pulang, kemudian memarahinya. Tindakan ayahnya semua demi keselamatan Gus. Tapi dunia luar tidak akan selalu tenang. Kawat berduri dapat memblokir virus, tetapi tidak bisa menghentikan langkah manusia. Seorang pengunjung datang untuk menemui putrinya, namun ayahnya mengangkat pistolnya untuk menjauhkannya. Pengunjung itu menyadari keberadaannya sudah diketahui, dia meninggalkan tanda dan menghilang tanpa jejak. Ayah menyuruh Gus bersembunyi, dan sendiri menghadapi sesuatu yang tidak diketahui. Tapi ketika ayahnya kembali, dia terluka parah dan jatuh ke tanah. Kelihatan ayah telah terinfeksi virus yang tidak diketahui. Saat itu Gus baru berusia 9 tahun dan masih kecil, dia tidak tahu bagaimana menjaga ayah yang sakit. Ayahnya tahu waktunya tidak banyak, dia tidak ingin membohongi Gus. Dia berkata jujur, ibu Gus belum mati, dia hanya terpisah saat ini. Gus ingin saat ayahnya sembuh dan pergi bersamanya menemui ibunya. Tapi ayahnya terus menyuruh Gus mengulangi 3 aturan itu. Dan berjanji, tidak akan pernah keluar dari pagar kawat berduri. Gus ingin memasak makan malam untuk ayahnya, saat dia pulang setelah mengambil telur bebek. Ayahnya sudah meninggal. Kunci di tangan adalah satu-satunya warisan yang tersisa untuk Gus. Gus yang sedih tidak menangis dengan keras. Tapi air mata masih tidak bisa berhenti mengalir. Dalam sekejap, Gus sudah berusia 10 tahun dan menjadi kepala keluarga. Dia sering memanjakan diri di hutan, dan tanduknya pun semakin panjang. Imajinasi juga bertumbuh, mainan anjing adalah teman-temannya. Pokoknya, untuk anak 10 tahun, tidak mungkin dibiarkan hidup sendirian di alam liar. Meskipun ayahnya ada meninggalkan ilmu pengetahuan bertahan hidup, menghadapi beberapa alat yang sudah mulai tua. Gus akhirnya juga mulai emosi. Gus membakar semua mainannya, api juga membakar semua amarahnya. Asap yang tebal juga menarik perhatian pemburu di luar sana. Gus yang sedih tidak sengaja menemukan peta yang ditinggalkan oleh ayahnya di rumahnya. Dia mengambil peta dan menemukan kotak yang dikubur oleh ayahnya. Di dalamnya selain warisan ayahnya, ada juga foto dan alamat ibunya. Saat ini Gus tidak bisa duduk diam, dan dia mengambil peta untuk menemukan lokasi ibunya.
Sekarang tidak ada kesulitan yang bisa menghentikannya dari kegembiraan mencari ibunya. Gus mendorong kereta serta membawa barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat. Tapi sebelum dia keluar dari pagar kawat berduri, bahaya sudah menghampiri. Gus diiming-imingi oleh sepotong coklat. Itu adalah perangkap yang diletak oleh pemburu. Gus pikir dia akan aman jika bersembunyi. Para pemburu licik ada di mana-mana, dan mereka menatap Gus dengan gembira. Karena pemburu menangkap ras campuran yang unik hari ini. Bahkan lebih menakjubkan adalah Gus bisa berbicara. Pemburu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Muncul seorang gelandangan, Jeppert, dengan pistol panjangnya, dia mengusir para pemburu. Gus berlari pulang dalam kekacauan, dan ia menganggap Jeppert sebagai penjahat. Sebenarnya, dia adalah gelandangan yang memiliki hati mulia. Dia mengikuti jejak kaki Gus masuk ke dalam rumah kecil. Dia tidak ada pemikiran buruk terhadap Gus dan membantunya memperbaiki pipa. Dia juga mengajari Gus bagaimana cara untuk bercocok tanam. Tapi dia memperingatkan Gus dengan keras untuk tidak meninggalkan hutan. Para pemburu di luar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jangan menjatuhkan diri ke jaring. Setelah Jeppert pergi, Gus membuat keputusan besar. Dia mengambil foto ibunya dan menyeberangi pagar kawat berduri. Kemudian mengikuti jejak kaki di tanah untuk mencari Jeppert. Dia melihat masa depan dan harapan di Jeppert. Petualangan legendaris mereka juga akan dimulai dari sini. Ini drama Sweet Tooth, ditulis oleh Iron Man, Robert Downey Jr. dan Susan Downey. Suami istri ini bekerja sama membuat film ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di film berikutnya, bye-bye.